Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Minggu ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PJOK. PJOK-nya lebih tepatnya kelas 10 ya. Kelas 10. Kelas 10. Nah, Pak Said, di minggu-minggu lalu kita sudah memberikan pembelajaran PJOK ini dalam berbagai bentuk, baik dari Google Classroom, kemudian Zoom ataupun YouTube. Banyak aplikasi yang sudah kita gunakan untuk media pembelajaran yang diberikan kepada kalian. Ini sebagai bentuk supaya kalian tetap belajar, tidak menyia-nyiakan waktu, supaya lebih bermanfaat lagi waktunya. Pak Said, sebelum kita mulai belajar, ada aturan khusus nggak untuk protokol COVID ini? Paling mau mengingatkan aja untuk teman-teman, untuk kalian semua yang sedang di rumah. Jangan lupa rajin cuci tangan, kalau keluar pakai masker, dan apalagi kalian protokol kesehatan kan? Yang penting mah kalian ikuti protokoler AKB yang ada atau yang sudah dianjurkan oleh pemerintah tentunya. Dan kita sih berharap bahwa pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung kelak di pembelajaran yang sesungguhnya. Berdoa, jangan lupa Berdoa. Al-Fatihah. Baik, Pak Said, pembelajaran hari ini kita akan membahas apa? Atletik, Rian, lompat jauh. Lompat jauh ini adalah salah satu nomor dari atletik. Iya. Atletik. Nah, keterampilan lompat jauh ini ada teknik yang harus kalian miliki. Yang pertama, tekniknya apa aja, Pak Said? Teknik dasarnya, Rian. Ya betul, teknik dasar. Awalan, Betul. tolakan, melayang, dan mendarat. Mendarat. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Keterampilan gerak awalan. Awalan, berlari sekencang-kencangnya, jangan mengurangi kecepatan. Karena kecepatan akan menentukan pada sejauh mana lompatan kalian. Nah, jadi gerakan awalan ini akan mempengaruhi akan mempengaruhi hasil dari lompatan kalian kelak ya. Yeah. Kalau awalannya bagus, hasil lompatannya pasti jauh. Yeah. Kalau awalannya ngetejep mah, ya akhirannya juga mendaratnya juga pasti ngetejep. Oke. Ya, berikutnya ada gerakan tumpuan atau tolakan. Apa nih Pak Said? Tumpuan atau tolakan, di mana saat kita melakukan tolakan harus pas dengan papan blok yang sudah disediakan. Papan blok, Varian. Betul. Yang ketiga ada teknik melayang. Teknik melayang ini apa sih Pak Said? Melayang ada 3 jenis, Varian. Ada 3 jenis. Yang pertama melayang di udara. Yang pertama menggunakan gaya jongkok, gaya berjalan, dan gaya melayang. Melayang, ingat tuh ada 3 tuh. Melenting ya. Ingat ada tiga. Bisa kalian nanti searching di YouTube 3 gerakan melayang ini. Yang keempat ada teknik mendarat. Apa nih gerakan mendarat? Mendarat itu kita harus berhati-hati karena rawan cedera dengan mendarat. Betul. Yang pada saat mendarat, terutama akan mendarat itu kita harus menjaga keseimbangan. Dan latihan jatuhan. Karena bisi we nya pas aku jatuh sakit. Gagal berarti latihan jatuhannya. Kalau dalam lompat jauh ini, Varian, saat melakukan pendaratan kita harus memberatkan titik berat jatuh kita ke depan. Kalau misalkan jatuh kita ke samping, apalagi ke sampingnya itu keluar dari area papan bak lompat. Bak pasir ya? Bak pasir. Anggapannya itu apa, didiskualifikasi ya? Didiskualifikasi. Jadi tumpuan jatuhnya diupayakan ke depan. Ya. Nah, Pak Said, kita sudah bahas teknik semuanya, mulai dari awalan, tolakan, kemudian melayang dan mendarat. Nah, pasti dalam suatu permainan lompat jauh ini ada peraturannya. Nah, ada peraturannya. Peraturan yang pertama, apa Pak Said? Peraturan yang pertama? Panjang lintasan, Varian. Panjang lintasan itu berapa meter nih? 40 sampai 45. 30 sampai 45-nya? 30 sampai 45 meter berarti. Panjangnya itu untuk awalan, untuk lari. Kemudian panjangnya nih, lebar. 1,22. Nah, dari antara lintasan itu ada yang namanya papan tolakan. Papan tolakan itu ukurannya berapa meter Pak Said? Ukuran lebarnya 1,22 sama 1,22. Lebarnya 20 cm dan tebalnya 10 cm. 10 cm. Nah, kemudian selanjutnya
bak lompatnya. Lebarnya 2,75 dengan panjang 9 meter ya? Iya, tapi dari garis blok itu ada jarak 1 meter. 1 meter dari papan tolakan menuju bak lompat itu ada jarak 1 meter. Oh, jadi kalau keseluruhannya 10 meter varian. 10 meter. Jadi kalau bak lompatnya mah sebenarnya ukurannya 9 meter. Ya. Cuman karena ada jarak dari papan tolakan menuju bak lompat itu 1 meter, jadi total 10 meter ya. Ya. Oke, kemudian permukaan bak lompat itu diisi dengan apa biasanya? Pasir varian. Pasir. Kalau di kita diganti apa nih? Pakai matras. Matras mungkin Nggak mah yang penting memodifikasi alat. Kalau Ya. kita kan memang lahannya tidak ada, ya kita modifikasi supaya pembelajaran tetap berlangsung. Nah, itu untuk segi peraturan. Nah, secara umum lompat jauh itu apa sih secara pengertiannya nih? Kita pengen tahu nih anak-anak di rumah. Pengertian lompat jauh adalah jenis olahraga atletik Jenis olahraga yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan dan kekuatan seseorang atlet kekuatan untuk seorang atlet melakukan sejauh mungkin dari titik lepas, landas atau garis lompat atau papan tolakan ya. Ya, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak lompat. Dalam bak lompat ya, Bro ya. Dalam bak lompat ada pas ngawakan tarik, ada lompatnya ngelebihi bak lompat, nggak dihitung ya. Mending melebihi kagigir. Nah, itu yang bahaya. Yang paling penting kalian coba saja di rumah atau kalian searching dulu lah di YouTube atau di Google apa sih lompat jauh. Tapi menurut saya sih udah nggak aneh, mereka pasti belajar lompat jauh ini dari SD, SMP bahkan ya. Ya, jadi sebenarnya udah nggak asing. Kita mah tinggal apa sih sebenarnya? Mengasahnya aja. Bener, tinggal mengasahnya aja. Nah, terakhir supaya penjabaran kita ini bisa kegambar oleh kalian bisa simak di video penjelasannya berikut ini. Seperti apa yang Bapak bilang tadi di pemaparan pertama, bahwa kita akan coba mencontohkan semua rangkaian gerak mulai dari awalan, kemudian posisi tolakan, kemudian melayang di udara, dan juga posisi mendarat. Nah, di belakang Bapak ini ada lapangan lompat jauh, lintasan lompat jauh. Sebenarnya sih kalau secara realnya ini bukan lapangan yang real, tapi kita gunakan secara simulasi di sekolah menggunakan lintasan yang seperti ini. Yang pertama panjang lintasannya yang sesungguhnya kurang lebih 30-40 meter. Nah, yang kedua ini papan tolakan yang Bapak kasih batas dengan kunci. Ini papan tolakan, kemudian dari jarak papan tolakan menuju bak lompat yang kali ini diganti dengan matras itu panjangnya kurang lebih 1 meter. Nah, itu panjang lintasan, kemudian lebar lintasan. Oh iya, satu lagi Bapak belum menyebutkan, panjang bak lompat kurang lebih yang sesungguhnya adalah 9 meter, kemudian lintasan lebar bak lompatnya kurang lebih itu 2,275 meter. Yang pertama yang kita akan mulai bahas pertama adalah teknik awalan. Teknik awalan yang kalian lakukan ini tentunya berpengaruh pada hasil lompatan kalian. Buat teknik awalan yang baik itu tentu akan mempengaruhi hasil dari lompatan kalian. Maka dari itu Bapak akan berikan contoh belajar teknik awalan yang kalian bisa coba di rumah dan kalian bisa coba lakukan dan kalian juga bisa nilai bagaimana hasil lompatan kalian. Nah, teknik berikutnya adalah tolakan. Dan tolakan ini tentu juga sangat mempengaruhi hasil pada lompatan kalian. Nanti kita akan mencontohkan tolakan yang baik dan benar itu seperti apa, dan kalian tentunya bisa contohkan itu di rumah dan bisa lakukan di rumah. Contoh teknik berikutnya adalah melayang di udara. Nah, pada melayang ini tentunya sangat mempengaruhi proses pendaratan kalian ketika sudah melakukan lompatan. Melayang di udara ini ada 3 teknik. Seperti tadi Bapak bahas di awal, bahwa 3 teknik ini sangat penting. Tinggal kalian pilih salah satu mana saja yang akan kalian gunakan pada teknik gaya lompat. Terakhir ada proses pendaratan. Pendaratan ini tentunya sangat mempengaruhi pada proses penilaian. Apakah hasil lompatan kalian berhasil atau gagal.
Nah, pada proses pendaratan ini tentunya kita juga akan tetap mencontohkan proses pendaratan yang baik biar kalian nanti di rumah juga bisa mencontoh. Bukan hanya pada awalan, kemudian tolakan, melayang, dan juga terakhir juga mendarat. Pasti kita akan berikan contohnya dan kalian simak contohnya dan pastikan kalian mampu melakukannya di rumah. Nah, itulah pemaparan teknik dari lompat jauh yang sudah Bapak bahas dari awal dan Bapak contohkan dari awal. Semoga kalian bisa mencontohkannya di rumah, kalian bisa mencobanya di rumah, dan tentunya Bapak berharap sumber belajar kalian bukan hanya pada materi ini saja, ya, pada materi yang Bapak contohkan, kemudian Bapak share ke kalian lewat classroom ataupun ruang guru, tapi Bapak berharap kalian bisa menggali kajian ilmu lebih jauh lagi tentang lompat jauh ini. Dan semoga bermanfaat untuk pembelajaran kali ini, dan tetap di rumah, jaga kesehatan, ikuti protokoler kesehatan yang sudah ada di pemerintah, yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan Bapak berharap pandemi virus ini cepat berlalu dan kita bertatap muka langsung untuk proses pembelajaran yang lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana setelah menonton video pembelajarannya atau video prakteknya? Bapak berharap sih kalian mengerti dan paham, mengerti dan paham dan bisa mencoba apa yang Pak Said praktekkan dan coba kalian bisa contohkan di rumah, dan kalian coba ukur gaya lompatan kalian atau hasil lompatan kalian mampu berapa meter. Cukupnya di halaman rumah kalian, jangan di dalam rumah, bisa kan parabot kayak hancur. Kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa hubungi kita ya Pak Rian. Ya, pokoknya nomor kita ada di bawah ini. Instagram kita ada, nomor kita ada di bawah ini. Dan jangan lupa terakhir sebelum Bapak tutup video pembelajaran ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.